Sebenarnya sih lebih nggak ada keinginan. Maksudnya keinginannya bukan ke kurus ya, tapi lebih ke gimana nih aku bisa sehat, tapi sehatnya mau perbaikin hubungan kita sih. Kamu yakin kamu beneran cinta sama aku? Mak kamu yang ngerti aku. Di mana-mana yang namanya cowok tuh nggak gampang suka sama cewek kayak gue, cewek gini. Saya sih pada saat itu nggak disangka-sangka dan aku seneng banget menjadi bagian dari film Gendut Siapa Takut, apalagi setelah aku baca skenarionya, pertama kan sinopsis lalu skenario tuh rasanya kayak ini tuh cerita yang bikin bahagia. Ini tuh cerita yang membuat aku ngerasa kayak wow, ini anti mainstream. Terus body positivity-nya pun juga diangkat dari angle yang berbeda, cuman aku nggak bisa bilang ya berbedanya itu gimana sih kalau nggak nanti jadi spoiler. Terus juga tadi tuh aku mau bilang sama pesan dari cerita film ini juga sangat bagus sekali gitu, bahwa karena seperti yang aku suka bilang tadi kan di belakang ditanyain ya testimoni gitu. Kadang-kadang kita itu diajarkan sama budaya gitu atau sama orang-orang dalam lingkungan kita bahwa kalau hidup itu harus punya cita-cita yang tinggi. Pasangan itu harus yang wow, yang apapun kriterianya tuh harus yang wow, terus pokoknya pekerjaan tuh harus gimana. Mencari kebahagiaan itu sesuatu yang sulit pokoknya. Nah, tapi di film ini seperti mengajarkan bahwa ternyata kebahagiaan itu simple. Kadang-kadang kita nggak sadar ternyata dia tuh dekat dengan kita selama ini. Jadi lucunya itu aku berat badannya segitu dulu baru diajak untuk syuting Gendut Siapa Takut. Nah, malah aku kan sempat datang untuk mengukur badan segala macam kan. Terus aku bilang sama Kak Hagai, ini nih aku tuh sebenarnya Kak, abis ini aku tuh pengen hidup lebih sehat, aku pengen diet. Jadi kalau aku kecilan boleh gak? Oh jangan gak boleh kecilan, harus tetap segini gitu, malah gitu. Nah terus kalau ditanya kembali ke ideal lagi juga sebenarnya sih lebih nggak ada keinginan. Maksudnya keinginannya bukan ke kurus ya, tapi lebih ke gimana nih aku bisa sehat, tapi sehatnya yang long lasting gitu loh. Karena kan kalau kita diet yang macam-macam, seringnya kalau kita udah berhenti diet terus balik lagi, terus nanti ada gaya hidup sih, lebih ke gaya hidup yang bisa berlangsung sampai aku tua nanti tuh aku tetap hobi olahraga lah, makan sehat lah. Itu goalnya seperti gimana biar aku bisa jadi orang seperti itu. Justru lebih senengnya itu jujur banget ya, ketika bukan ketika beratnya di berapa kilogram atau berapa kilogram gitu, tapi ketika aku lagi semestinya nih orang tuh menunggu-nunggu aku insecure, tapi aku menantang diri aku sendiri yang sebenarnya bisa aja insecure dan kadang masih insecure, tapi aku menjadikan itu untuk momen menyayangi diri aku sendiri. Karena aku sebagai cewek normal yang masih dipertontonkan dan dibanding-bandingkan, dan aku pun ngerasa kayak perut tuh berlipat-lipat tuh kayak gitu kan. Dan teman-temanku pun juga masih yang kayak gitu. Tapi gimana aku bisa tetap menyayangi diri aku sendiri. Terus aku sadar dari situ bahwa ternyata orang-orang yang paling mengkritik badan atau body positivity, masalah melakukan body shaming adalah ternyata orang-orang yang paling nggak bisa menyayangi dirinya sendiri ketika dia lagi gemukan atau nggak sesuai keinginan bagian tubuhnya dia. Dan aku sadar itu. Jadi mereka bukan orang jahat, tapi mereka tuh orang yang paling malah cruel, kejam sama dirinya gitu. Jadi aku menemukan itu justru. 'Cause this is love, love, love. So good you write about it, so good you'll read about it.